mau diajakin damai. Ya bolah, gak ngerti aku gitu. Cuman jujur aja Bunda sih ora setuju. Mohon maaf ya. Tolong ya, di live aku nggak ada pertanyaan tanggapan tentang Lesti dan Bilar, tanggapan tentang Lesti dan Bilar. Tulisan kebak kaya ngono, kono golekno tanggapan dhewe. Tiap hari tekon tanggapan sampean nggak duwe kerjaan po. Yang dipikir kok kuwi wae. Bilar ini kan ganteng. Nah, kalau Lesti ini ya kategorinya biasa-biasa saja. Mungkin sekali-sekali aja kelihatan cantik. Iya. Nah, karena dia mendapat satu proses sebagai bintang, dia dari kampung kemudian viral gitu. Itu nggak mungkin dia lempar anjingnya yang diam-diam aja. Pasti ada anjing menggonggong. Terjadinya ribut berantem gini karena cinta yang berlebihan. Iya. Jarang kalau udah nggak cinta jarang pukul-pukul. Kalau orang nggak mati nggak apa-apa kan nggak perlu lapor polisi. Kalau dia udah niatnya untuk melaporkan orang ke polisi, ingin menjalin orang, berarti udah anggap aja dia adalah orang jahat juga bagi Bilar. Ini jangan dibesar-besarkan karena Lesti ini keluar rumah sakit bisa langsung umroh. Kalau Bilar di penjara, Lesti ini harus mau juga ikut di penjara atau mengganti Bilar. Lanjut part 2. Harusnya nggak ada part 2 ya. Ini namanya part capek ya. Capek-capekin aja gua komen ya. Nih, gua mau kasih tahu aja seperti yang sebelumnya pernah gue terawang kalau akan ada skenario ini ada salah satu skenarionya ya, di mana si Laler mencoba untuk membujuk dengan mengemis memohon dan menunjukkan rasa penyesalannya atas kejadian KDRT yang dilakukannya. Dan si tutup botol tersentuh hatinya karena bucinnya. Ya, tahu dong kalau tutup botol ini kan orangnya emang polos, lugu ya. Jadi dia percaya aja gitu dengan sinetron yang dilakukan si Laler. Akhirnya dia tersentuh, dia mencoba untuk mencabut pelaporannya, alasannya demi anaknya ya. Ya memang itu benar, tapi prosentasenya tidak besar ya. Dia menjaga psikologis daripada anaknya, di mana nanti jejak digital akan ada dan anaknya akan bisa menonton itu. Dan kenapa ibunya tega memenjarakan bapaknya? Yang pasti itu prosentasenya nggak besar ya. Yang besar itu bucinnya ya. Ketika si tutup botol ini pergi ke umroh, itu sebenarnya sudah Tuhan kasih jawaban kalau dia itu harus ikhlas, dia harus memaafkan, dan dia bisa menentukan sikap. Tapi lagi-lagi karena kebucinannya, dia tidak mau mendengar kanan kiri. Dia hanya mengikuti kata hatinya dan kebucinannya. Kalau dia masih mau bersama, dia itu yakin banget kalau si Laler tuh cinta sama dia. Tapi sinetron rumah tangga mereka nggak cukup sampai di sini. Akan ada episode berikutnya ya. Dan ini juga saya pastikan mereka tidak akan bersama. Nggak lama kok ya. Nanti akan bercerai juga. Bukan ngedoain ya. Karena begini, sesuatu yang dipaksakan hasilnya tidak akan baik ya. Jadi si Laler ini memaksakan kehendak kepada si Lesti. Si Lesti juga memaksakan kehendak kepada si Laler ya. Jadi ya begini ini kejadiannya. Gimana ya, orang kalau hidup dalam suatu hubungan hanya ajas manfaat, itu pastinya lambat laun akan terlihat. Anehnya lagi ya, kalau masih cinta ya, kalau masih pengen bersama ya, ngapain pakai lapor-lapor polisi? Pikir panjang dong, cerdas sedikit. Sudah tahu polisi lagi sibuk banget ngurusin kasusnya si Sampo. Ini lagi kasus sabun colek mencuat. Pokoknya buat tutup botol ya, dengerin kata keluarga. Kalau keluarga kamu ngomong begini, didengerin deh ya. Jangan terlalu bucin. Jangan terlalu bucin sama Laler, lu salah. Kalau mau bucin sama orang yang tepat. Ini bukan orang yang tepat. Dah lah, terserah lo deh tutup botol. Pokoknya kita lihat aja ya guys, episode rumah tangga berikutnya ya. Pokoknya pesan gue sama tutup botol, kalau bucin sama orang yang tepat. Laler tuh bukan orang yang tepat. Dapat jutaan warga yang protes atas sikap Lesti tersebut. Dan itu juga tidak berdampak positif terhadap perjuangan para wanita yang korban KDRT. Ya kan?
banyak bahkan ada beberapa anggota DPR pun menyesalkan harusnya ya proses dulu gitu loh. Masa hanya beberapa hari bisa langsung berubah? Ada sesuatu yang dipertanyakan, ada apa gitu loh. Iya, jadi ya kalau berani berbuat harusnya konsekuen dengan perbuatannya. Kalau berani membuat laporan harusnya konsekuen dong. Minimum kasih jeda waktu lah. Ngerti gak? Kasih jeda waktu dulu agar masalahnya kan polisi kan sudah begitu aktif menangani kasusnya, memeriksa saksi begitu banyak siang malam. Sesudah dapat bukti, kok tiba-tiba langsung dicabut. Itu banyak orang sangat menyesalkan. Part 3 ya, bagaimana sih kelanjutan rumah tangga daripada si laler ijo dan si biji kuaci setelah si biji kuaci mencabut pelaporan atas tindakan KDRT yang dilakukan oleh laler ijo. Rumah tangga mereka nggak akan harmonis ya, bahkan berujung tragis ya. Kemarin itu dilakukan pencabutan atas dasar katanya anak, itu klise ya. Sebenarnya selain itu yang utama adalah bucin dan mereka ada yang namanya kerjasama atau berupa bisnis yang memang harus mereka tanggung jawabi. Ini ke arah mana nih bisnis ini nanti jadinya ya. Ditambah lagi kan mereka ada kewajiban-kewajiban utang-utang yang harus dibayar. Kemudian juga sebenarnya untuk si biji kuaci setelah menikah sama si laler ijo ini malah rezekinya dia tuh bukan yang menanjak ya, biasa aja. Makanya si biji kuaci diatur oleh si laler ijo, begini yuk kita bikin begini yuk, begini, dan itu amat sangat membuat rumit ke dalam finansial mereka karena ujung-ujungnya semua adalah utang, tanggung jawab utang gitu, kewajiban ya, yang adanya adalah seperti begitu. Jadi itu yang menjadi pemikiran juga ke depannya, bagaimana nih kalau misalnya sampai nanti terjadi perceraian. Tapi sayangnya lagi ya, ujung-ujungnya adalah rumah tangga mereka bukan makin harmonis dan berujung malah tragis, tetap terjadi namanya perceraian. Itu paling tidak kita bisa lihat di awal tahun ya, mungkin ya si biji kuaci sudah jadi janda ya. Karena kalau dari penglihatan saya di sini itu si laler ijo itu tetap melanjutkan hubungan perselingkuhannya ya, karena dia memang cinta sama perempuan ini dan dia sebenarnya mencintai wanita tuh cuma bukan satu ya, adalah beberapa ya wanita yang dia cintai ya, yang dia jalani hubungan serius juga gitu ya. Ya 1, 2, 3 lah ya kelihatannya di sini ya, tapi akan ada satu yang memang dia janjikan untuk dia nikahi. Ditambah lagi di dalam pemikiran si laler ijo ini dengan kejadian kemarin itu dia ada rasa kecewa sama si biji kuaci, dimana dia udah sempat pakai baju orange ya. Pencabutan pelaporannya itu telat dan sampai ke publik ya, sehingga ada rasa kecewa itu akan terus diungkit-ungkit oleh si laler ijo ketika mereka terjadi perdebatan dan emosi. Kan si laler ijo orangnya temperamen ya, dia nggak akan mengalami namanya suatu pertobatan dalam jangka pendek ini ya. 5 tahun ke depan juga belum. Kalau untuk si laler ijo apakah dia di penjara, masih 50-50 di mata saya ya. Itu semua tergantung ya, tergantung. Tapi yang jelas di mata saya ini adalah terjadinya perceraian, bahkan berujung tragis, itu aja. Dan perselingkuhan tetap dilakukan oleh si laler.